sepertimu Yesus, disempurnakan dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam sesuai rencana-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom semua, pembacaan firman Tuhan minggu ini terdapat dalam Roma 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom kepada semua yang sedang menonton dan mendengar. Pujilah Tuhan karena Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Mari kita berdoa dari Matius 6 ayat 9-13. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tajuk khotbah hari ini adalah berdoa seperti Yesus. Berdoa seperti Yesus diambil dari Matius bab 6. Jadi Matius bab 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita masuk ke dalam bulan Julai dengan keadaan semasa yang masih melihat suasana yang tidak ada kepastian. Tetapi bagi kami yang percaya, Tuhan adalah gada dan tongkat yang menghiburkan kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut karena Engkau beserta kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, Tuhan, dan ajarlah kami sebab Engkaulah juru selamat kami. Ya saudara-saudara, pesanan ini dalam Matius 6 ayat 6 dari Tuhan Yesus kepada semua pengikut-pengikutnya. Ini harus dilakukan supaya kita senantiasa diberkati Bapa kita yang ada di surga. Ini adalah perkara pertama yang dikatakan dalam pasal 6 berkenaan doa. Kalau kita melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang, kita akan kehilangan berkat yang dianugerahkan dari surga. Jadi ada perkara-perkara yang kita perlu teliti bila kita mau berdoa seperti Yesus. Pertama, Alkitab menekankan mustahaknya doa. Berdoa adalah satu kewajiban kita, karena ianya adalah satu perintah, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Tetapi kita perlu berdoa seperti Yesus, yaitu kita perlu bersendirian bersama Bapa kita. Sama seperti Yesus. Pada waktu ini pun ada ramai yang terlantar di hospital dan di Maib karena jangkitan wabak virus COVID-19. Malahan ada juga saudara-saudara dalam keluarga saya pun dijangkiti Ahad yang baru lepas. Ini pakcik saya yang sudah meninggal akibat COVID. Sedihnya seluruh keluarganya terlantar di hospital, melainkan seorang anak perempuannya yang tidak dijangkiti virus ini. Dialah yang memberitahu kami bahwa ayahnya sudah meninggal. Lebih sedih lagi, ibunya, yaitu makcik saya, tidak tahu yang suaminya sudah meninggal. Ya saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan malang tidak berbau. Sebab itulah kita harus bersiap sedia senantiasa. Bagaimana? Dalam doa. Kita berdoa dan melakukan doa menurut kehendak Bapa kita. Biasanya kita membawa perkara-perkara yang tidak mustahak dan tidak menurut kehendaknya, seperti pertelingkahan. Mungkin dengan suami atau istri, mungkin dengan jiran atau teman-teman kita dan sebagainya. Ini bukan doa, ini aduan. Umpamanya di waktu pandemik COVID ini, lockdown sampai tidak ada kerja lain melainkan melihat muka orang yang sama saja setiap hari. Ya, kalau kasih tidak bekerja pada waktu ini, pasti kebencian, kemarahan, kepahitan akan bekerja, karena inilah suasana yang diperlukan iblis untuk membinasakan keharmonian satu keluarga. Sejak kebelakangan ini, ramai yang jadi TikToker, YouTuber, Instagramer, Twitter, ya, mereka menggunakan kaedah mengelak situasi yang tegang dengan mengalihkan pandangan mereka ke platform sosial media. Ya, tetapi ini bukan jawaban, karena masalah belum diselesaikan
maka api masih senyap di dalam timbunan masalah kehidupan mereka. Tunggu masa saja, gunung berapi meletup semuanya. Kata dalam bahasa Inggris, all hell broke loose. Ya, kita dengar tentang masalah domestik, keganasan yang berlaku. Ada yang membawa diri ke tempat lain, tetapi mereka masuk pula ke dalam perangkap yang sudah sedia menunggu mereka. Kes bunuh diri. Dan karena tidak ada pekerjaan, tidak dapat makanan dan sebagainya. Sebab itu kita perlu berdoa. Karena kalau kita tidak duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan tidak bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kita akan dihimpit dan diremuk dalam jiwa kita. Kita tidak akan dapat melepaskan diri dari jerat yang dipasang. Bila kita berdoa, Tuhan akan melindungi kita dengan menudungi kita di bawah sayapnya. Tuhan setia sebagai perisai dan pagar tembok bagi mereka yang berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, saudara-saudara, biasanya kan kita pernah melihat ramai yang berdoa, memang ramai yang berdoa, tetapi ramai yang main tembak saja dalam doa. Ada juga yang tidak tahu apa yang perlu didoakan. Cukuplah kalau kita mengatakan secara tepat saja karena Tuhan tahu apa yang mustahil. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya, bila kita berdoa haruslah minta Tuhan apa yang mau didoakan. Kalau kita berdoa dengan memberi petition atau surat rayuan dan minta, Tuhan, ini surat rayuan saya, tolong sign, tanda tangan surat rayuan ini. Lakukan apa yang saya minta. Maka kita menetapkan kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dalam doa yang kita panjatkan itu. Doa seperti ini tidak akan sampai tujuannya. Hanya doa yang kita langgani, yaitu yang kita subscribe saja, yaitu kita tanda tangan surat rayuan yang Tuhan beri kepada kita dalam doa. Bila kita melakukan doa, Tuhan memberikan kepada kita surat rayuannya untuk kita berdoa. Pasti Tuhan dekat kepada orang seperti ini. Amin. Karena Tuhan juga melakukan doa syafaat untuk kita semua. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita berdoa seperti ini, kita akan mendekatkan diri dengan Tuhan dan akan diurapi oleh Roh-Nya untuk mendapat maklumat dari Tuhan apa yang perlu kita berdoa, bagaimana kita perlu berdoa. Oleh sebab kita tidak tahu apa yang perlu didoakan, maka kita harus berserah kepada Roh untuk perkara-perkara yang akan didoakan oleh Roh melalui kita. Karena ini adalah tujuan Tuhan, maka kita berdoa, Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Berdoa menyebabkan kita lebih dekat pada surga. Cerita ini mengenai seorang yang pergi ke sebuah bandar lain untuk satu seminar. Dan sampai-sampai saja ke situ dia terus ke hotel. Dan di situ juga ada beberapa orang kebetulan bersama-sama mau booking bilik hotel untuk seminar yang akan berlangsung esok. Hotel front desk kata semua sudah penuh. Hotel sudah penuh, full house, tak ada bilik lagi. Di dalam queue itu, di belakang mereka ada seorang lain yang juga beratur untuk mendapatkan bilik. Apabila mereka pusing untuk beredar di situ, orang ini masih berdiri di belakang mereka. Dan mereka mengatakan kepadanya, kau tak dengarkah hotel ini tiada bilik kosong? Tetapi orang itu mengatakan, nama saya sudah ada bilik. Dalam nama saya sudah ada bilik.
sebab saya sudah tempah atau booking satu bilik lebih awal lagi. Ya saudara-saudara, kita juga harus booking untuk masuk ke surga. Dalam buku kehidupan, nama kita mesti tertulis di dalam buku kehidupan untuk masuk ke dalam surga. Itulah kebenaran. Oleh itu, penghijrahan kita dari bumi ke surga hanyalah semata-mata satu kembara yang harus diambil oleh setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Apa yang kita lakukan di sini boleh membuka pintu atau menutup pintu surga. Apa yang kita tabur di sini akan kita tuai kelak. Amin. Perkara kedua, Matius pasal 6 ayat 2 dan 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan atau memberitahukan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini serius, bah. Tiada sesiapa pun harus tahu perbuatan baik yang kita lakukan. Umpamanya bila kita ada doa korporat, itu terpaksa beritahu kepada semua orang kan. Kalau tidak, siapapun tidak tahu adanya doa kumpulan dalam gereja. Tetapi doa yang diterima Tuhan adalah doa yang dilakukan dalam sembunyi. Bukannya doa korporat tidak diterima, tapi Tuhan menekankan di sini adalah setiap seorang sebagai individu berada di hadirat Tuhan, berdoa dalam sembunyi. Ini lain dari apa yang kita biasa lihat. Pada umumnya tiada siapapun tahu apa yang kita berdoa. Itu maksudnya tak boleh dihebohkan. Apabila kita menitis air mata, kita berseru dengan tangisan dan doa syafaat ini perkara yang tidak perlu kita beritahu kepada sesiapapun, karena ini adalah antara kita dan Tuhan. Bila kita melakukan doa harus dalam kamar kita. Nah, inilah berkat kita. Bapa akan membalas kita dengan segala keperluan kita. Tidak usah khawatir. Sebab dalam Matius pasal 6 ayat 33 Yesus berfirman, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah rahasianya, bila kita berdoa menurut kehendaknya, kita pasti akan menerima janjinya. Semua keperluan kita akan dijaga. Beres, tidak usah khawatir langsung. Efesus 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20 berbunyi begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kita lihat Roh memberi kita bantuan dalam doa. Ini yang Yesus mengatakan, aku akan mengutus penolong kepadamu, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itulah Dia yang akan bekerja di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau dalam doa, lebih daripada itu, lebih jauh, lebih banyak daripada itu, Dia akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu. Jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini Yesus mengutus penolong untuk kita, yang menghiburkan kita, yang bersama kita selalu. Ya saudara-saudara, kita perlu ada Roh untuk menolong kita dalam doa. Kalau tidak, doa kita adalah dari kedagingan kita. Sebab itulah kita yang sudah diampuni harus mengampuni. Kalau tidak, doa kita tidak didengar oleh Bapa kita. Kalau selama ini kita berdoa pantas dan laju seperti memandu kereta lumba, kita perlahankan sedikit dan mula berdoa dengan tenang. Kita harus memikir dalam lagi.
Perkataan Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah perkara yang sangat jelas ya. Perkara ini kita harus tahu bagaimana saya boleh mengasihi orang lain kalau saya tidak boleh mengasihi diri sendiri. Tuhan telah membawa kita keluar dari kegelapan dan masukkan kita ke dalam cahaya anaknya yang gemilang. Tuhan telah mengampuni kita dan melayakkan kita berdiri di hadiratnya. Saudara-saudara, tahukah yang tiada siapa boleh berada dalam hadiratnya? Karena ianya begitu gemilang cahaya itu. Tiada siapa boleh berdiri, dosa tidak boleh berdiri, karena kita boleh berdiri adalah karena Yesus. Yesus yang melayakkan kita berdiri di hadapan. Itulah tempat yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Saya masih ingat lagi pada hari saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Oh, sukacita dalam hati saya meluap-luap. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Diberi hak untuk memanggilnya Bapa. Ya saudara-saudara, Tuhan memberi kita hak untuk memanggilnya Bapa. Tuhan menantikan kita bila kita meluangkan waktu untuk berdoa. Bukan karena ada waktu untuk berdoa. Bagi saya, itu adalah waktu yang aku tetapkan untuk bersama Bapakku. Hanya aku dan Bapakku dalam kamar. Saya memilih waktu dari jam 2 pagi hingga 4 pagi. Karena pada waktu itulah suasana yang sunyi dan Bapa saya yang melihat saya dalam sembunyi akan bersama saya. Haleluya. Kita juga pernah dengar sukacita surga. Inilah dia. Tiada bandingan dengan apa pun di atas bumi. Semua yang dilakukan dalam sembunyi akan diberkati seperti berpuasa. Ya, kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 17. Ianya mengenai puasa, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Tuhan tidak mau sesiapapun tahu yang kau dan aku sedang berpuasa. Tak perlu tunjuk-tunjuk. Hanya Tuhan sudah tahu, sudah cukup. Bapa kita sudah tahu, sudah cukup. Itu maksudnya Tuhan yang melihat sudah mencukupi. Kita tidak perlu menunjuk. Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya saudara-saudara, kita mesti berwaspada dan berjaga-jaga dalam hal ini karena ia boleh menyebabkan orang mengatakan kita ni orang alim. Alim di mata Tuhan sudah cukup, tak perlu menunjuk kepada orang. Marilah kita tetapkan dalam hati kita pada hari ini untuk mulai berdoa saat ini sama seperti Yesus telah memberikan teladan untuk kita ikuti. Perkara ketiga adalah mengenai hati, keadaan hati semasa berdoa. Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gengat dan karat tidak merosakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, ini tidak bermaksud dermakan semua harta benda awak, tetapi ianya lebih kepada keadaan hati. Ya. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita pun tahu dari awal Tuhan mengatakan tentang keadaan hati manusia, karena hati adalah tempat yang tersembunyi. Tuhan ada di tempat tersembunyi. Oleh itu kalau Bapa yang melihat apa yang tersembunyi, pasti Dia dengar suara hati kita. Apa yang kita bisik dalam hati, apa yang kita fikir dalam hati. Kita lihat dalam khotbah atas bukit, di mana Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 28 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ya, mana lagi serius? Penekanan Yesus pada hati adalah terutama sekali
kalau doa kita mau didengar, Bapa yang ada di tempat tersembunyi ini. Hati kita mestilah di hadapan Tuhan yang sedang tersembunyi ini. Mestilah di hadapan Tuhan, boleh berdiri di hadapan Tuhan, dilayakkan. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya saudara-saudara, kita hanya ada satu peluang saja. Hidup ini kita tidak tahu bila, bagaimana. Tetapi kita tahu satu perkara, firman Tuhan itu mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman yang akan kekal selama-lamanya. Marilah kita mulakan secepat mungkin. Ya, perkara ini sangat serius dan sangat diperlukan pada waktu ini. Karena waktu kekelaman yang dahsyat ini berada di hadapan kita, di dalam waktu kita. Kita perlukan Tuhan sekarang lebih dari semalam. Sebelum pandemi ini kita bebas, tapi sekarang kita harus berkurung dan berjaga-jaga. Kalau tidak kenal siapa yang membawa virus ini, jangan membenarkan orang masuk ke dalam rumah karena kita tidak tahu. Kita tidak ada kepastian di mana ke tempat yang selamat. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita dari wabah ini, sudah lama kita sudah ditelan. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita gabungkan hati kita dan satukan hati kita dan ambil keputusan untuk mula berdoa seperti Yesus. Kita harus mula berdoa seperti Yesus. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih surgawi, kami datang kepadamu. Bapa, kami bertobat dari segala dosa kami, dari jalan-jalan kami yang tidak menyenangkan hatimu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memerhatikan kami karena Engkau mengasihi kami. Saya mau mengucap syukur Bapa. Bapa, Engkau Tuhan yang telah menerima doaku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Dia pasti menjawab apabila aku memberi waktu setiap hari bersama Dia dalam kamarku. Hari ini saya membuat keputusan. Tuhan, bagi mereka yang sedang mendengar doa ini, mereka yang membuat keputusan, Tuhan memberikan waktu mereka kepada Kau, supaya mereka berada di dalam kamar bersama-sama Engkau Tuhan, yang dalam tersembunyi Engkau melihat perkara yang kita lakukan dalam sembunyi ini. Tuhan, Engkau akan berkati setiap mereka yang mengambil keputusan ini, supaya pada hari Engkau kembali Tuhan, Engkau mencari orang yang beriman. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat kami serahkan kepadamu Bapa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa.